Shalom Bapak Ibu dimanapun berada saat ini, senang sekali kita bisa kembali memuji Tuhan, kembali kita berdoa bersama. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita, amin. Mari sebelum itu kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih rahmat-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sepanjang hidup kami Bapa. Dan kembali malam hari ini kami datang beribadah, berdoa bersama, bersyafaat ya Tuhan. Bagi bangsa kami, bagi keluarga kami, dan juga bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau yang hadir, Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang mengurapi setiap kami. Baik kami yang ada di sini dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami siap untuk memuji Tuhan. Amin. Kita akan mengangkat pujian bagi Tuhan. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Amin Tuhan. Yang menyediakan segala keperluan kita, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa dalam nama Yesus, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Terpujilah nama Tuhan, Yesusku luar biasa. Mari kita mempersiapkan hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mampu Tuhan, Allah yang sanggup mengubah keadaan sekeliling kami. Yang tidak ada menjadi ada ya Tuhan. Kuasa-Mu yang tidak terbatas, melebihi segala apapun Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sungguh Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kekuatan di hidupku. Amin Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Sungguh tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu, oh, yang selalu digenapi. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah
Kiranya Tuhan Kau jauhkan Tuhan segala oknum-oknum Tuhan yang berusaha untuk memecah belah bangsa ini Tuhan. Tuhan, biarlah bangsa ini Tuhan mempunyai persatuan Tuhan. Tuhan, Kau berkatilah bangsa kami Tuhan. Kau berkatilah pemimpin kami Tuhan, yaitu Pak Presiden Joko Widodo Tuhan beserta wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Kau berikan hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap apapun yang dikerjakan Tuhan semuanya berasal dari-Mu Tuhan. Tuhan, Kau juga sertai Tuhan setiap jajaran yang ada Tuhan di bangsa kami Tuhan. Kau sertai Tuhan gubernur-gubernur Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Kau sertai Tuhan wali kota yang ada di Indonesia Tuhan. Bupati-bupati Tuhan. Sampai ke yang paling rendah Tuhan. Ada RT, RW Tuhan, lurah Tuhan. Kau juga sertai setiap mereka Tuhan. Biarlah Engkau berikan mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Kau jauhkan Tuhan hal-hal yang hati yang mau berbuat kejahatan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap mereka Tuhan benar-benar Tuhan hanya untuk melayani masyarakat Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap pekerjaan mereka Tuhan mempermuliakan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat Tuhan ada pemilu Tuhan di tahun 2024 Tuhan. Tuhan, Kau juga berkati Tuhan pemilu mendatang Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan pemilu yang akan mendatang ini Tuhan berjalan dengan lancar Tuhan, berjalan dengan damai Tuhan, tanpa ada keributan atau kericuhan Tuhan. Kau sertai Tuhan, biarlah Tuhan pemimpin yang terpilih nanti Tuhan adalah pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Pemimpin yang mempunyai hati untuk memajukan bangsa dan negara ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara ini ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya Tuhan yang menolong hidup kami, yang akan membawa bangsa kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, bangsa yang diberkati. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan menolongku. Bersamaku,
dalam hidup kami. Engkau El Shaddai, Engkau Immanuel yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Kembali kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih buat setiap anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Bapa buat jemaat GPI Aviasipi di Polonia. Terima kasih Bapa. Setiap jemaat diberkati di tempat ini ya Bapa. Semua oleh karena kebesaran-Mu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Setiap jemaat diberkati ya Bapa. Dan saat ini juga kami berdoa ya Bapa untuk yang sakit Tuhan. Tuhan kami percaya Engkau penolong yang setia. Mereka mengalami kesembuhan ya Bapa. Setiap kerinduan mereka Tuhan, di dalam hatinya Bapa percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang memberikan kesembuhan ya Bapa. Di saat mereka tidur pun Tuhan, Engkau bekerja untuk pemulihan ini terjadi. Dan kami percaya ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang sedang sakit pada saat ini mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh terjadi. Apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di surga. Dan kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kuasa-Mu ya Bapa. Dan itu kami boleh mendengar ya Bapa, kesaksian setiap jemaat yang mengalami sakit, yang sudah mengalami kesembuhan. Dan kami bersyukur ya Bapa, mereka penuh diberkati ya Bapa. Dan kami juga berdoa ya Bapa buat jemaat ya Bapa, untuk setiap hari Minggu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh bersama-sama lagi di tempat ini. Jemaat yang setia Tuhan di tempat ini. Mari minggu depan Tuhan, kami percaya ada di tempat ini Tuhan. Bergabung bersama-sama Tuhan dalam ibadah minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Biarlah Tuhan setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapa merasakan anugerah dan kasih-Mu selalu dan senantiasa Tuhan dipenuhi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita telah memuji dan memuliakan Tuhan. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk setiap lawatan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Malam ini kami mau bersyukur bahwa Tuhan Engkau Allah senantiasa memimpin dan menuntun langkah-langkah hidup kami. Kami bersuka cita karena kebaikan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa, pada malam hari ini hati kami rindu untuk duduk diam di kaki-Mu mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah tengah-tengah kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga hanya Engkau saja yang diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan, amin, amin, amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita masih membahas dari kitab 1 Petrus. Dan kita akan mengambil di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini tema renungan saya adalah dipanggil untuk memperoleh berkat. Jadi setiap kita Tuhan panggil dengan sebuah kerinduan agar seluruh kehidupan kita
diberkati oleh Tuhan, mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita. Tapi untuk berkat Tuhan mengalir dalam hidup kita, ada sikap hidup yang harus kita miliki supaya kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, itu sejalan dengan sikap hidup kita yang mencerminkan sebagai orang percaya. Yang mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Paling tidak dari ayat yang kita baca tadi, ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, karena kita menyadari bahwa setiap kita dipanggil untuk memperoleh berkat. Sikap hidup seperti apa yang harus kita miliki supaya kita tetap berjalan dalam berkat Tuhan, supaya berkat Tuhan terus senantiasa ada dalam hidup kita dalam segala situasi, segala kondisi dan segala keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita orang percaya harus seia sekata. Mari bersama-sama dengan saya mengatakan, seia sekata. Sekali lagi, mari katakan bersama-sama, seia sekata. Seia sekata dalam KBBI diterjemahkan atau memiliki pengertian, artinya sama-sama bersetuju dalam semua hal. Ya, dalam perkara dan sebagainya. Atau bisa juga seia sekata dikatakan sepakat. Semupakat, itu dia. Jadi seia sekata kita punya kesepakatan bersama untuk melakukan sesuatu bersama-sama dalam kehidupan dan komunitas orang percaya. Orang Kristen dalam kehidupannya harus memiliki sikap yang seia sekata. Satu dengan yang lainnya, yaitu apa? Kesehatian. Ya. Di dalam komunitas dan gereja Tuhan. Jadi kesehatian itu harus dimiliki dalam gereja Tuhan, di mana kita berada dalam komunitas tersebut dan di dalamnya tidak boleh ada perpecahan. Karena Tuhan sangat menentang roh perpecahan yang ada. Petrus menyadari itu sehingga setiap orang percaya, ya, di dalam surat Petrus itu diingatkan bahwa kita harus seia sekata, ya, menjaga kesatuan, menjaga kesehatian di dalam komunitas gereja Tuhan. Nanti pada bagian-bagian sebelumnya, sebelum ayat ini muncul, Petrus juga membicarakan tentang hubungan suami istri, hubungan keluarga. Betapa powerfulnya kesehatian ini yang harus dimiliki dalam sebuah keluarga Tuhan. Dalam sebuah komunitas gereja Tuhan. Kita juga harus hidup dalam seperasaan. Rasul Paulus menekankan dalam kehidupan jemaat di Filipi. Dalam Filipi 2 ayat 2 dia menulis, hidup dalam sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jadi jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Petrus dan Rasul Paulus sama-sama mengingatkan kita sebagai orang percaya yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Maka dalam komunitas kita, kita harus sehati, kita harus seia sekata, katakan amin. Apalagi dalam keluarga. Dalam keluarga Tuhan, kita harus lebih lagi, yaitu apa? Seia sekata. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau keluarga tidak sepakat, kalau keluarga senantiasa terjadi perselisihan dalam anggota keluarga, apalagi perselisihan di dalam kehidupan suami istri, yang ada apa? Perpecahan atau keretakan di dalam keluarga tersebut. Dalam komunitas orang percaya, jika kehidupan orang percaya senantiasa diwarnai dengan perpecahan, diwarnai dengan ketidaksepahaman satu dengan yang lain. Yang ada apa? Yang ada kita menjadi orang yang pesimis. Kita menjadi orang yang mungkin tidak mau berada di dalam komunitas itu. Karena itu setiap kita diberi tanggung jawab
sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, ketika kita sehati, ketika kita sepakat, orang-orang di luar yang belum percaya kepada Tuhan, mereka melihat ternyata kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang rukun. Sehingga mereka tertarik untuk berada di dalam komunitas itu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita harus berusaha untuk bisa seia sekata dalam banyak perkara, apalagi dalam perkara-perkara besar tentang keimanan kita. Dalam kasih sayang yang nyata, dalam perbuatan Kristiani kita. Kita harus saling rukun satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kehendak Kristus. Jadi seia sekata kita adalah sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan firman Tuhan. Bukan mengikuti kesenangan manusia, bukan mengikuti kesenangan kita. Tapi harus menuruti apa yang firman Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, Tuhan pasti akan mencurahkan anugerahnya. Tuhan akan mencurahkan kemurahannya. Tuhan akan mencurahkan kebaikannya. Tuhan akan mencurahkan berkatnya atas kehidupan kita, atas keluarga kita, atas komunitas, baik komunitas sel kita maupun komunitas gereja kita, di mana kita berjemaat, di mana kita bersama-sama melayani, apabila di dalamnya setiap kita hidup dengan rukun. Firman Tuhan di dalam Mazmur 133 memberikan gambaran yang begitu jelas kepada kita. Firman Tuhan bunyinya sebagai berikut. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan apa? Rukun. Sungguh, kata Daud. Ya, dalam hikmat ilahi yang dia terima, dia berkata, oh, sangat indah, sangat baik apabila orang-orang percaya, apabila saudara-saudara semua hidup di dalam rukun, hidup di dalam kerukunan. Lalu dia melanjutkan, seperti minyak di kepala Harun yang mengalir ya ke atas kepala Harun, yang meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun, ya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Daud menggambarkan kehidupan komunitas yang rukun, kehidupan keluarga yang rukun, kehidupan jemaat Tuhan yang rukun. Di sana ditegaskan Allah akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bukankah setiap kita rindu untuk menerima berkat Tuhan? Amin. Bukankah setiap kita rindu untuk mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup kita? Bukankah kita rindu menginginkan perkenanan Tuhan atas hidup kita? Maka salah satunya sebagai sikap hidup orang percaya, mari kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Kita harus hidup rukun. Dan dengan cara bagaimana kita bisa hidup rukun, milikilah kesehatian. Bagaimana kita bisa memiliki kesehatian? Milikilah kesepakatan. Yaitu apa? Seia sekata. Di dalam iman kita, di dalam melakukan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan komunitas dan gereja di mana kita beribadah. Maka kita akan sama-sama melihat Tuhan akan mencurahkan berkat kehidupan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, biarlah kerinduan ini menjadi bagian dalam hidup kita. Karena di mana ada kerukunan, di sana Tuhan akan memberitakan berkat, damai sejahtera, kehidupan mengalir dalam hidup kita. Yang kedua, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Apa yang harus kita miliki? Kalau kita menyadari sebagai orang-orang yang telah dipanggil untuk memperoleh berkat Tuhan. Yang kedua, kita harus hidup di dalam kasih yang sejati. Karena dunia ini penuh dengan kasih pura-pura.
Dunia ini penuh dengan kasih hedonisme. Dunia ini penuh dengan kasih yang palsu. Maka sebagai anak Tuhan kita harus menunjukkan kasih yang sejati kepada orang-orang yang ada dalam jangkauan kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang-orang yang belum percaya. Sehingga mereka bisa melihat ada perbedaan yang hakiki antara orang percaya dan orang yang tidak percaya. Firman Tuhan berkata, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ujian kasih adalah apakah kita tetap mengasihi orang yang memperlakukan kita dengan buruk. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Kasih yang sejati ketika diuji, kita tetap mengasihi sekalipun itu menyakitkan hati kita. Orang yang kita kasihi belum tentu dia mengasihi kita. Karena itu kita harus mengasihi dengan kasih yang sejati. Orang Kristen harus membalas ketidakbaikan dengan kasih, dengan kebaikan. Orang Kristen harus memiliki belas kasihan satu sama lain. Dan mengasihi sebagai saudara di dalam Kristus. Orang-orang percaya tidak boleh saling membenci. Apalagi menganiaya satu sama lain. Tetapi harus saling menyapa, mendukung dan mengasihi sebagai saudara seiman. Mengasihi dengan kasih sayang yang tulus. Dengan kerendahan hati, yaitu kasih yang tidak menuntut balas. Walaupun pada saat kita mengasihi, orang lain boleh membenci kita. Orang lain belum tentu juga mengasihi kita. Bisa saja mereka membenci kita. Tapi sebagai orang percaya, kasih kita tidak boleh kalah dengan situasi dan keadaan yang ada di dunia ini. Seperti yang saya katakan tadi, dalam nilai-nilai kerajaan Allah, ujian kasih adalah apakah kita tetap mengasihi orang yang memperlakukan kita dengan buruk. Kalau iya, maka engkau memiliki kasih sejati dalam hidupmu. Bagaimana kita bisa punya kasih sejati? Tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah dalam Roh Kudus. Minta tuntunan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Untuk memurnikan hati kita. Sehingga kita memiliki kasih yang tulus. Dan memiliki kerendahan hati dalam hidup kita. Sehingga kita mampu menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan kasih akan menjangkau banyak orang di sekitar kita. Mother Teresa pernah berkata, apabila engkau mengasihi, maka engkau tidak punya waktu untuk menghakimi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian kita bukan menghakimi, tapi bagian kita mengasihi. Lakukan itu dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus juga berkata, inilah tandanya bahwa engkau adalah muridku apabila engkau saling mengasihi. Amin. Saling mengasihi menjadi bagian terpenting dalam hidup kita. Tapi bukan kasih yang seperti dunia berikan, tapi kasih seperti yang Allah telah curahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dua bagian penting ini mendorong kita untuk bisa terus hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih dan tetap mengasihi. Apapun keadaan, apapun situasi, apapun masalah yang kita hadapi. Kita tahu kasih akan mengalahkan segala sesuatu yang akan menghancurkan hidup kita. Dengan kasih kita tahu kita menutupi banyak sekali dosa, pelanggaran, dan kejahatan-kejahatan yang bisa berdampak karena hilangnya kasih di tengah-tengah masyarakat. Hilangnya kasih di tengah-tengah komunitas. Hilangnya kasih dalam kehidupan orang-orang percaya. Jika orang percaya sudah tidak memiliki kasih yang tulus, di manakah dunia bisa mencari kasih itu? Mari sebagai murid-murid Kristus, sebagai anak-anak Allah, kita bersama-sama mewujudkan, menampilkan kasih Allah yang sejati dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini ada sebuah video, nanti kita saksikan bersama-sama tentang bagaimana ketika dia mengampuni orang yang telah membunuh anaknya. Tapi dia tetap menunjukkan kasih itu. Amin.
On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 1 for the death of Wendy Lee Caulfield? Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count 2? Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people, he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Bapak Ibu, ketika kita menonton video ini, kita menemukan betapa powerfulnya tentang kasih yang diberikan. Yaitu hanya dengan kasih Kristus, maka kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu, biarlah video ini menginspirasi setiap kita untuk terus membagikan kasih dimanapun kita berada. Yang ketiga, poin yang terakhir adalah bagaimana kita meresponi dan memiliki sikap hidup orang yang dipanggil untuk memperoleh berkat adalah hidup dalam memberkati. Hidup kita haruslah hidup yang memberkati. Ada slogan yang berkata, be blessed and be blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, setiap kita ketika kita tahu hidup kita sudah diberkati, maka bagian berikutnya kita harus hidup di dalam memberkati orang-orang di sekitar kita. Rasul Petrus tahu bahwa orang-orang Kristen akan dibenci dan diperlakukan jahat oleh semua orang karena nama Kristus. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Melainkan Bapak Ibu, kejahatan harus dibalas dengan kebaikan. Kita tidak diajarkan untuk membalas caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya kita diajarkan untuk memberkati orang-orang yang telah mencaci kita,
yang telah berbuat jahat kepada kita. Apabila mereka berkata-kata jahat, balaslah dengan kata-kata yang baik. Amin. Apabila ada orang menyampaikan kata-kata yang jahat kepada kita, balas dengan kata-kata yang baik. Tuhan Yesus berkata di dalam Lukas 6 ayat yang ke-28. Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan rindu ketika Dia memanggil kita untuk kita memberkati orang-orang yang mengutuk kita. Dan telah menetapkan berkat atas seluruh kehidupan kita sebagai warisan yang abadi. Sekalipun sesungguhnya kita tidak layak untuk menerimanya. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu mari rindukan sikap hidup yang benar. Sebagai orang yang telah dipanggil untuk menerima berkat. Yaitu dengan menjadi berkat bagi orang lain. Baik melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui ucapan yang keluar dari mulut kita, dan melalui tindakan-tindakan dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga orang-orang juga melihat Kristus di dalam hidup kita. Amin. Semangat terus Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Terus lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan harus kita memiliki sebuah pegangan penting dalam hidup kita. Agar setiap kita tetap membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini yang Tuhan rindukan yang terjadi atas kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sadar bahwa hidup kita adalah hidup yang dipanggil untuk memperoleh berkat, maka yang pertama, hiduplah seia sekata dengan komunitas orang percaya. Yang kedua, hiduplah dalam kasih yang sejati dalam komunitas orang percaya dan orang-orang di luar sana yang tidak percaya kepada Tuhan sehingga mereka bisa menemukan kasih yang sejati dalam Kristus. Yang ketiga, hiduplah di dalam prinsip untuk memberkati orang-orang di sekitar kita sekalipun kita mendapat perlakuan yang kasar dalam hidup kita. Tetap blessing, sampaikan berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur karena melalui kebenaran firman Tuhan kami diingatkan bahwa kami dipanggil untuk memperoleh berkat. Tapi dalam perjalanan iman kami, untuk menerima berkat yang Tuhan janjikan dalam hidup kami, maka kami harus memiliki sikap hidup yang benar. Dalam komunitas orang percaya, kami harus seia sekata, kami harus memiliki kesehatian, kesepakatan bersama-sama. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kami tahu ya Tuhan, agar setiap kami di dalam Kristus, kami memiliki kasih yang sejati itu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dalam setiap perjalanan kami. Ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kami. Ada orang-orang yang berniat jahat kepada kami. Ada orang-orang yang menyampaikan kata-kata yang kasar kepada kami. Mungkin merancangkan hal-hal yang jahat dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami dipanggil untuk memperoleh berkat, maka tidak ada satu oknum pun yang bisa menggagalkan apa yang telah Tuhan rencanakan atas kehidupan kami. Kecuali Tuhan, kami mengingkarinya. Kami tidak hidup sesuai dengan firman-Mu. Tapi pada hari ini kami rindu Tuhan. Engkau memampukan kami untuk terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Sekalipun orang-orang itu pernah dan mungkin menyakiti hidup kami. Tuhan, pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Karena kami adalah pribadi-pribadi yang beruntung, yang diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Terus tuntun kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin.
Kita akan menutup ibadah kita. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita arahkan mata iman kita kepada Allah sumber berkat dalam kehidupan kita. Dan terimalah dengan iman berkat dari Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.